Record. Oke. Jadi betul banget ya guys yang udah dijelasin sama Dita. Jadi Kalam Online itu adalah semua jenis produk dakwah yang ada di LDF Kalam, baik itu video, konten, atau bentuknya desain, poster, dan lain-lain. Nah, besok itu kan Kalam Online itu bakalan dijalani sama teman-teman dari MDO nih untuk desain-desainnya. Dan juga nanti ada kaitannya sama teman-teman dari departemen lain tuh. Misalkan contohnya dari departemen SPU. Dari departemen SPU itu mau ada namanya program SPU itu namanya SPU Project. Nah, SPU Project itu apa sih? SPU Project itu desain-desain CR-CR yang ada, nah itu dibuat media, terus diupload di sosmednya LDF, di IG. Nah, itu kan ada kaitannya kan sama MDO dan departemen lain. Nah, kita bakal bahas nih. Untuk kemarin di training staff, kita ada bahas yang konten, ketentuannya kayak gimana. Kira-kira kalau order ke MDO, kontennya itu kayak gimana sih? Gitu. Kalau desainnya kayak gimana? Dan sekarang kita bakal bahas videonya. Nah, untuk video sendiri masih ada cabang-cabang lagi nih yang kita akan bahas. Yang pertama nanti kita akan bahas jenis-jenis video yang kita produce di LDF Kalam. Biar nanti teman-teman bisa ada gambaran nih kira-kira dari teman-teman lain ya, itu mau order ke MDO, itu videonya kayak gimana sih gitu. Terus yang kedua, kita bakal bahas sedikit tentang editing. Nah, editing video di sini nanti ada yang editing video dan juga ada yang editing di desainnya. Jadi sebenarnya di video ini teman-teman itu nggak melulu tentang video ya, Dek. Ya, jadi di YouTuber sendiri tuh untuk ngelola YouTube-nya kan perlu kayak desain thumbnail-nya. Desain thumbnail tuh ini Nah, loh, suatu hal yang sangat kuat loh untuk menarik orang-orang. yes. Oke, langsung lanjut aja ke bahasan yang pertama yaitu types of videonya. Ya, silakan Takun. Nah, untuk LDF Kalam ya, itu besok kita insya Allah bakalan mempunyai 2 platform yang kita akan utamakan dan 1 platform yang akan jadi pengembangan kita besok yaitu Spotify. Nah, platform yang kita punya itu adalah Instagram dan YouTube nih. Nah, teman-teman, kalau misalkan untuk LDF Kalam ke depan nih tentang video di Instagram dan YouTube, teman-teman itu pasti bisa membedakan. Kalau misalkan konten-konten kita yang ada di Instagram, itu bentuknya post IGTV, bisa live Instagram. Nah, itu nanti teman-teman bisa cek konten-konten kita itu bentuknya CR dan lain-lain. Sedangkan yang YouTube nih, yang YouTube itu benar-benar khusus banget buat live streaming, kajian, terus misalkan ada acara-acara Sildos. Jadi kita udah pisahkan ya teman-teman. Untuk besok teman-teman misalkan mau order, ya nanti besok bakalan masuk ke Instagram. Sedangkan untuk YouTube itu bakal kita fokusin di acara-acara aja. Oke, ada satu lagi bahasan tentang Spotify, itu besok kita mau ngembangin podcast. Nanti ada kerjasama nih, misalkan dari teman departemen SPU misalkan ya, jadi SPU aja, ya apa, atau misalkan dari departemen PSDM. Nah, departemen PSDM nanti kita kolaborasi itu sama teman departemen PSDM, kita mau wawancara siapa, misalkan dari teman-teman Kalam gitu tentang akademik misalkan ya, untuk teman-teman yang akpro kayak gitu. Oke, sekarang next dulu. Nah, ini adalah Instagram LDF Kalam. Postingan di IGTV kita ya. Postingan-postingan di IGTV kita, nah itu bentuknya tuh teman-teman bisa cek juga di IG-nya kita. Kalau belum follow. Nah, itu bentuknya adalah CR-CR. Pokoknya bentukannya non acara lah. Konten kita itu secara garis besar ada 2 jenis, ada yang sifatnya acara dan juga non acara. Itu pokoknya nanti yang non acara itu masuk di IG, sedangkan yang YouTube itu adalah acara. Nih. Ini yang YouTube ya guys ya. Jadi kajian-kajian, terus habis itu ada pengumuman ketua sekjen, pokoknya semua yang acara kita masukkan YouTube. Nah, mungkin nanti yang ada bukan acara tuh tentang video profil sih, kayak ini misalkan di launching PHLDF. Ini ada satu yang kurang pakai thumbnail, Dek. Dan Ada Kiko. thumbnail Oke. Insya nanti dari MDO sendiri bisa ngembangin lagi ya di bagian video, mungkin bisa melakukan sesuatu kreatif ya Ya. selain kan live streaming, tapi saat ini lagi dikembangkan. Oke, next one itu tentang yang akan kita kembangin besok yaitu si podcastnya ini. Nah, si podcast ini kita beberapa ambil contoh dari ada Magna Talks, terus habis itu salah satu yang inspirasi juga tuh dari BSO kita, teman kita juga tuh di Cimsa UGM. Cimsa UGM tuh BSO di FKMK juga. Itu ada namanya Cimsa Happy Hour. Dan itu bahasanya tuh menarik-menarik guys. Ada yang bahasanya itu dia wawancara dokter. Jadi kita
di LDF Kalam pun kita juga bisa melakukan hal itu gitu. Misalkan besok kita mau undang alumni, kayak misalkan nih alumni share ya, kita bisa undang alumni misalkan kelas kita atau tingkat kita yang udah jadi dokter gitu dan lain-lain. Ya. Dan juga kita bisa kayak tadi ya wawancara mungkin sama sekedar diskusi aja gitu sama teman-teman dari Kalam. Misalkan bertiga gitu dari perwakilan MDO ya, ada Iyut, Timeh, sama teman dari Kalam gitu, misalkan siapa gitu. Untuk misalkan nanya-nanya tentang keislaman duniawi. Seputar keislaman duniawi. Macam-macam ya guys ya. Oke. Nah, itu tadi soal bahasan yang types of video. Mungkin dari sini teman-teman ada yang mau dikonfirmasi dulu guys soal types of video ke depan tuh kira-kira kayak gitu sih teman-teman untuk LDF Kalam ke depannya. Teman-teman besok untuk order ya bentukannya kayak itu ya. Bisa yang tadi Instagram itu ada, mungkin aku tunjukin lagi deh. Nah, Instagram itu ada bentukannya bisa post atau di IGTV. Post ini otomatis, oh ya, mungkin untuk pengetahuan juga ya buat teman-teman dan kita semua, untuk post itu kan ada durasinya. Dia minimal pokoknya di bawah 1 menit ya. Kalau misalkan lebih dari 1 menit kita masuk ke IGTV. Terus dan juga yang terakhir adalah live Instagram. Nah, ini juga jadi pengembangan kita ke depan ya, Dik, ya, untuk live Instagram. Jadi nanti misalkan dari staff dari MDO atau staff dari teman-teman lain itu collab sama siapapun itu gitu. Nah, untuk yang sama story juga ya. Iya, sama story juga. Nah, sama YouTube itu ada YouTube live streaming. Nah, nanti misalkan teman-teman ada yang mau ada acara nih, misalkan teman-teman dari SPU untuk kajian, teman-teman untuk eksternal, Sildos, terus ada itu teman-teman dari PSDM, MMLT, Letox, dan lain-lain. Teman-teman dari siapa? Kemus, ada Caria. Oke, sampai sini ada mau dikonfirmasi dulu sebelum kita lanjut? Kalau nggak ada, di reaksi-reaksi. Jempolnya, guys. Jembal. Ini juga kalian untuk persiapan program kerja juga bisa tuh. Misalkan Apa tuh, kayak dari SPU atau apa gitu, kayak untuk yang Spotify tadi kan. Biasanya ya aku kalau merhatiin juga misalkan kita mau ngajak suatu dosen dengan Oh, bener banget. gitu. Atau dosen juga bisa kayak suatu ini ya suatu topik yang ingin kita bahas di suatu webinar misalkan. Itu kalian tuh bisa menjadikan Spotify itu jadi kayak suatu pemantik ya. Kan satu orang yang bahkan awam ya dosen tadi ya. Itu bisa didiskusikan dulu gitu ya. Jadi sebagai pemantik bagi pendengar-pendengar nantinya nanti akan dijelaskan lebih lanjut di webinarnya kayak gitu. Itu bisa loh. Sebagai promosi juga ya. Jangan tahu kan teman-teman. Iya. Aku sangat-sangat ya. Masuk deh, masuk. Cuman agak delay, nggak apa-apa kok deh. Mungkin jaringannya deh, nggak apa. Nah, aku juga setuju sih deh soal itu deh. Sangat-sangat setuju sebenarnya untuk collab dari mau hujan. Oke, dari teman-teman udah pada jempol semua. Kalau gitu kita lanjut ke bahasan selanjutnya, yaitu editingnya. Gimana sih untuk editing video LDF ke depan gitu, dan pakai aplikasi apa aja yang kita pakai. Oke, yang barusan masuk bisa teman-teman langsung mengikuti dulu ya teman-teman. Nah, untuk aplikasi yang insya Allah kita pakai ke depannya adalah 4 di depan ini ya. Itu ada aplikasi Filmora, terus ada VN, ada Canva, ada Premiere Pro. Nah, ini untuk sekedar pengetahuan buat kita bareng-bareng. Kalau aplikasi ke depan ini itu semuanya ada yang free, ada yang nggak free gitu. Nah, untuk yang free itu yang 3 ini, Filmora, VN, dan Canva. Meskipun ada premiumnya, cuma mereka free bertiga, sedangkan yang Premiere Pro ini butuh subscription. Nah, untuk LDF Kalam itu stance soal hukum aplikasi itu kayak gimana sebenarnya. Nah, ini kita perlu jelasin dulu di awal. Untuk LDF Kalam itu sebenarnya sangat-sangat mengedepankan software-software yang istilahnya gratis atau free source, open source. Terus juga kalau misalkan ada subscription udah ada lisensinya gitu. Nah, sedangkan untuk Premiere Pro sendiri itu mahal sekali, guys. Untuk subscription-nya itu sendiri tuh per bulan bisa
ratusan ribu untuk per bulannya. Sedangkan kita bakalan pakai kan cukup lama. Cuman dia tuh banyak banget deh fitur-fitur yang bisa kita pakai deh. Iya. Nah, untuk misalkan ditanya ke aku misalkan untuk misalkan pakai aplikasinya apa tuh gitu kan. Aku jujur masih pakai Premiere Pro. Untuk beberapa apa ya occasion gitu aku masih beberapa pakai Premiere Pro. Misalkan pembuatan kayak opening sequence kayak bumper-bumper kayak gitu-gitu. Soalnya nanti dari Premiere Pro ini kita banyak banget fitur yang bisa dipakai untuk bumper-bumper gitu. Sedangkan kayak Canva VN ini Filmora tuh kayak cuman buat arrange video aja. Yang simple-simple tuh masih bisa. Kayak gitu. Nah, nanti mungkin kita ada sedikit demo di akhir untuk videonya. Sekarang kita lanjut dulu, Dek. Lanjut. Nah, sekarang lanjut ke desain dulu. Oke. Baik, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tadi makasih ya Sakun penjelasannya sudah sangat baik dan menjelaskan ya kalau kita tuh kira-kira tuh di MDO tuh bakal ngapain aja gitu ya. Nah, sekarang kita akan lebih teknis, teman-teman. Bagi kalian juga sangat tertarik ya. Apa sih di belakang thumbnail tuh ada apa dan bagaimana cara membuatnya ya? Ini aku sebagai intermezzo dan menambahkan dikit aja ya untuk sini. Boleh. How to design thumbnail. Let's check it out. Lanjut ya. Oke, ini aku agak interaktif aja ya. Ya. Ini aku masukkan ini untuk yang kami nanti boleh dilihat aja nanti ya. Tapi kira-kira aku menggambarkan ini thumbnail PewDiePie. Boleh diceritakan nih teman-teman nih, kalau ada yang mau ngomong boleh. Kira-kira apa sih yang ada di dalam thumbnail YouTuber tersebut gitu yang mau diceritakan? Kayak apa sih yang membuat kalian tertarik atau yang kalian nggak suka juga boleh diceritain dan ceritain aja apa yang ada di dalam thumbnail itu. Ada yang mau ngomong mungkin? Aku tunjuk aja kalinya kan ya. Boleh. Tadi suaramu agak putus-putus tapi aman kok. Masih aman kok. Aman ya, insya Allah ya. Ya, Semoga ya. Oke, aku coba tunjuk aja deh ya. Mau tunjuk eksternal. Eksternal. Aditya nih ya. Boleh. Kayaknya kita ini banget ya sama eksternal ya. Dendam banget kita. Ampun. Tentu nggak ada Nisa di Tenang situ. terus. Tentu nggak ada Nisa. Kalau eksternal Aditya ada di situ kah? Eksternal. Oh, si Bayu. Bayu Seno. Bayu. Bayu ada di situ kah? Ya, Mas. Tadi dia Halo, Bayu. Mas. Passwordnya Bayu loh. Enggak. Tadi yang kata RG. Kedengeran. Iya, tadi gimana tadi pertanyaannya, Mas? Boleh diceritain ini yang aku gambarin di PPT-nya ini nih. Di thumbnail ini kamu ceritain apa yang menurut kamu tuh menarik dan kira-kira elemen-elemen apa yang menurut kamu tuh yang membentuk suatu thumbnail ini. Apa ya? Mungkin dari potongan-potongan itu ya, potongan-potongan gambar itu mungkin menceritakan videonya kali ya, sama kalimat-kalimatnya mungkin tuh yang bikin menarik gitu buat thumbnailnya. Oke, boleh. Ini ya, cukup detail ya. Infographic. Terus semuanya itu ya. Iya, itu. Terima kasih ya. Baru udah cukup ya, menambahkan ya. Kira-kira ada yang boleh tadi udah cukup detail ya. Untuk ini ya. Baru aku masuk nggak? Masuk. Agak delay tapi nggak apa. Lanjut aja. Mau nambahin mungkin dari Faros boleh. Harus sampai gini-gini. Pusing ini apa sih gitu. Apa ya? First thing that came up to your mind yang benar-benar teng gitu. Yang prominent banget di kamu deh. Yang kelihatan prominent. Yang gede-gede. Orangnya ganteng gitu, nggak apa-apa. Pertanyaannya apa sih tadi? Aku bingung. Aku lupa poinnya. Yang menurut kamu paling menarik dari thumbnail ini? Oh, disuruh milih. Yang mana ya? Aku tidak ada kecenderungan. Ada ya, begitu tadi udah cukup dijelaskan sama Bayu ya, jadinya bingung. Oke, terima kasih Faros. Oke, nanti kita bakal bahas lebih lanjut ya untuk ini ya. Sebagai contoh aja boleh diperhatiin nanti teman-teman. Oke, selanjutnya Gun. Oke.
Iya. Lanjut lagi, klik sekali lagi kan. Tuh ada yang animasi. Nah, dikit. Nah, ini sekarang untuk contoh selanjutnya ya. Tadi siapa kan YouTubernya? Fadil Jaidi. Fadli Jaidi ya, orang jadi vlognya gampang. Cuman view kayak gini tuh sampai 2 juta ya teman-teman. Jangan salah loh. Banyak loh ini. Iya. Duitnya kalau bagi yang kalian tahu ya. Iya. Sampai 1 juta, 2 juta. Dan ini thumbnailnya segampang ini gitu ya. Sama gini doang. Iya. Kalau oke, aku mungkin tunjuk lagi ya. Boleh. Kira-kira apa ya? Fatimah deh. MDO Fatimah. Kira-kira boleh diceritain nggak? Ini menurut kamu yang agak menarik atau kira-kira elemen-elemen apa aja yang ada di thumbnail beliau ini? Menarik dari mananya? Cuma gini doang ada. Ya siapa tahu gitu yang elemen-elemennya gitu lah. Timnya ada di situ nggak? Ada Kak. Pak Halo. Amunya Kak. Pak Munya katanya. Bukan itunya, Meh. Elemen. Bukan orangnya. Elemen di gambarnya Kak, ada Oke. Pak Mu. Iya enggak, maksudnya bukan bapaknya, tapi ini apanya gitu ya, mesti dianalisis gitu loh. Sangat kritis ya kamu, Meh. Aku soalnya nonton ini juga Kak. Apa ya, sebenarnya sederhana nggak sih ini Fadil tuh ngeditnya? Iya, sederhana. Kayak dia pakai HP atau nggak pakai iPad juga. Mm-mm. Tapi emang karena kontennya aja seru. Gitu deh katanya deh. Mantap ya. Oke. Tuh bagus ya tadi juga penjelasannya. Nggak apa-apa. Sebagai orang tuh kadang tertarik sama bapak-bapak gitu, nggak apa-apa gitu kan. Apapun di thumbnail tuh ya. Kadang kita ngelihat orang juga pasti kaget gitu kan. Bayangin deh kayak di sebelah situ ada Pak Jokowi, orang juga kaget gitu kan. Iya, benar ya. Menurut juga gitu kan. Dia boleh kayak gitu ya. Ada lagi yang mau menambahkan kira-kira? Kira-kira apa sih yang membuat kalian tuh, nih, kalau misalkan kalian mikir aja ya, lagi nge-scroll HP kalian gitu. Yang kira-kira eye catching tuh apa gitu di sini? Aku pilih PSDM deh sekarang. Ready? She's always ready. Iya, harus ready. Ya, halo. Halo. Kalau dari aku yang menarik itu dari fotonya itu kegiatan yang diambil. Jadi kan itu ada yang tidur kan. Kemarin tuh nyeritain apa sih kok yang diambil tuh tidur. Terus yang lain juga itu lagi ngobrol. Itu apa sih yang mau diobrolin kan selamat Lebaran mungkin terkait dengan keluarganya apa ngapain aja pas Lebaran atau apa gitu. Mungkin gitu sih. Wah, oke. Baik. Terima kasih ya di itu penjelasannya udah cukup baik ya. Kita akan elaborasikan lebih lanjut. Iya, udah keren. Tadi pertanyaan-pertanyaannya juga baik ya, emang tergantung pandangan masing-masing tentang thumbnail ya. Boleh selanjutnya, Kun. Nah, oke. Baik, ini sekarang kita bisa ya teman-teman. Tadi kan aku kenapa nanyain soal elemen ya. Karena di dalam thumbnail itu ada sangat banyak elemen ya teman-teman. Untuk yang perlu kalian pikirkan untuk bagaimana sih cara buat video kita tuh lebih eye catching. Karena orang pertama kali yang sebelum memencet video kalian itu pasti kan kita lihat dulu ya thumbnail atau gambarnya apa ya. Dan kalau yang nggak menarik ya udah nggak diklik sama orang. Nah ini kita akan coba lihat lebih dalam lagi ya. Kira secara psychological dan secara teknisnya itu apa aja dalam thumbnail tersebut. Oke. Ini untuk pertama ya. Ada expressive headshot. Ini bukan headshot tembakan ya. Kan FPS gitu-gitu. Nah, itu kalau kalian tadi lihat, mundur kan coba. Tadi di PewDiePie. Ini salah satu trik yang cukup lama ya, teman-teman, kalau kalian pada tahu ya. Kalau sebuah headshot, expressive headshot itu cukup menarik perhatian ya. Kenapa? Karena elemen-elemen yang berbentuk mata itu dalam thumbnail itu juga bisa nanti menarik perhatian yang orang yang melihat ya. Baik kalau dari scrolling tuh. Kalian mungkin kalau ngerasa, kalau aku sendiri kadang ngerasa ya. Aku juga. Ngerasa gitu ya kan. Kayak kamu tuh ada orang tuh lagi ngelihat atau bahkan ekspresi ngakak aja gitu ya. Biasanya sekarang banyak YouTube reaction gitu-gitu kan pakai ekspresi ya, atau gambar orang muka tuh bisa ada aja gitu, muka orang gede gitu di tengah, itu kadang intrik gitu ya, atau tertarik ya, ini orang lagi ada apa gitu ya, dan ini lagi menceritakan apa. Itu salah satunya karena kenapa kita thumbnail kan hanya sekedar gambar ya, sama kali kita harus ingat itu dulu. Dalam gambar itu kita harus menceritakan sesuatu ya. Nah itu tuh paling gampang emang pakai ekspresi, karena emang ada pepatah bahwa ekspresi bisa berkata 1000 kata gitu ya. Menceritakan 1000 kata. Itu sangat gampang ya. Kelihatan dari PewDiePie itu yang kiri atas tuh.
ini apa nih? I feel cheating like my fans, orangnya kayak kayaknya nge-cringe gitu ya. Itu kan menceritakan sesuatu dan itu membuat kita tertarik ya teman-teman. Itu salah satu alasan terbaik kenapa apa namanya foto muka gitu, ekspresi itu cukup menarik perhatian. Oke, lanjut lagi. Ini boleh salah satu contohnya juga nggak di YouTube ya, boleh dibuka Instagram kan? Siap. Udah aku ini, yang ini. IGTV nih. Nah, ini benar-benar intriguing banget banyak ya sekarang pakai IGTV. Oh, kerasa gitu ya. Mereka tuh lagi mungkin mencerita dan itu juga nges ya. Ini dia ada nih dek. Ramadan Reflections. Orang minta senyum. Bentar, ini area agak putus-putus ya. Aku Iya. Menarik ya. Kalau aku sih nanti bisa ya lihat-lihat lah, itu juga sangat sering ya dipakai ya. Kalau kalian emang cuma malas, kadang nampang muka aja udah selesai gitu. Terus kasih title yang kira-kira cukup ini ya, cukup menceritakan apa yang ada di dalam thumbnail tersebut. Paling gitu aja. So, salah satu contoh-contohnya ya, yang gampang. Ini kalian perhatikan lagi tuh ya, nanti di belakang-belakangnya kita lebih fokus lagi. Oke, balik lagi kan. Lanjut. Oke, ini salah satu yang kedua adalah big bold text gitu. Kalau kalian misalkan itu sebenarnya contohnya udah gampang ya, kayak best video editing app atau no hands push up gitu ya. Itu salah satu contohnya untuk big bold text. Itu ini ya. Kadang kalau kita tuh cuma lihat thumbnail gitu, sambil lihat putar-putar cuma scroll HP gitu. Kadang kalau kita lihat title-nya itu kan nggak baca ya. Terus kan itu cuma lihat thumbnail. Nah, itu salah satunya tuh big bold text. Bayangin tuh ya, best video editing app-nya itu hampir ngambil setengah dari thumbnailnya itu. Dan itu ketika kita ngebaca apa nih best video editing app gitu kan, jadi tertarik gitu ya. Best big bold text itu salah satunya itu. Jadi emang taruh yang besar. Karena kita kan kadang ngeliat YouTube kan cuma di HP ya kalau biasanya, atau misalkan ya di komputer yang ada banyak gitu kan rekomendasi. Nah itu kalau tulisan besar tuh kadang bisa menarik perhatian juga ya teman-teman. Itu salah satunya alasannya juga orang tuh pakai big bold text tuh gitu. Itu juga ditambah muka lagi. Iya. Double. Nah, ini tadi di aplikasi ini di ini yang di YouTube ya tadi itu. Siapa namanya? Terus aku tahu ya. Fadil ya? Iya. Aplikasi teks dan nanti ada satu elemen di akhir. Itu tuh gede, tulisan gede gitu. Dia sama gambar gitu. Jadi memberikan satu konteksnya tuh tulisannya juga agak nutup apa? Sangat ini ya, menutupi tempat juga ya, kalau bisa dibilang ya, kayak sangat cukup besar dan itu bisa menarik perhatian orang-orang juga. Ini apa ya konteksnya di sini? SHR, salah bintang tamu kalau ada burung kakak tua gitu, dan selamat lebaran ada bapaknya. Itu juga memberikan suatu pandangan ya, apa yang ada di dalam video tersebut yang bisa membuat kita tertarik. Gitu. Ini apa dek? Yang ini? Apa ada ya? Asat Tima. Yang tahu Dita guys, Dita tahu Dita. Kita ya, tahu banget nih kayak gini. Untuk kalian lebih prominent lagi muka-muka orangnya, itu boleh ditambah namanya sticker effect. Tadi yang di Instagram juga ada sticker effect ya, atau kita membuat suatu shadow, atau bukan shadow sih, suatu glowing effect, atau ya ini yang di bawah lebih ke scribble effect ya. Prominent apa yang ada di gambar tersebut nih, ini kayak dan TDM ya di kiri atas nih, itu membuat mukanya lebih prominent biar nggak campur sama bagian belakangnya. Itu dengan dikasih putih di pinggirnya, jadinya lebih kelihatan tuh ekspresinya lain dan memberikan satu konteks. Yang terakhir kan interesting color overlays for highlighting. Dan yang terakhir ya, ini sebenarnya lebih teknik desain kayak biasa ya, contrasting color overlays for highlighting text. Contohnya untuk kiri ya, ini kan sangat kelihatan ya. Kalau my thumbnail di dalam hitam dan belakangnya ungu gelap yang kelihatannya juga nggak terlalu menarik ya, kayak malah tenggelam. Nah, sementara kalau di kanan yang kontras itu kelihatan lebih prominent. Karena ada dalam ilmu suatu penulisan ya, kalau digital gitu. Aku pernah diajarin. Itu biasanya dalam penulisan PPT ya. Kalau misalkan kamu mau mempresentasikan sesuatu ke audiens yang besar, kayak misalkan di Balairung gitu ya. Itu kalau PPT ya. Ini juga ilmunya aku juga dapat. Itu kamu kalau bisa buatnya background-nya putih,
tulisannya hitam gitu. Kenapa? Karena akan lebih gampang dibaca kalau dari jarak jauh. Itu ada ilmunya di situ, teman-teman. Nah, kalau kapan nih kita pakai jarak dekat? Kapan kita pakai kalau Tulisan putih, ya. background gelap, tulisan putih? Nah, itu kalau kita cuma di ruangan tertutup atau ruangan chat gitu. Itu lebih kelihatan orang lebih catching ya bahasanya. Nah, itu yang dipakai juga di ini kita pakai background atau yang di atas ya, dan oranye terus tulisan putih gitu ya, lebih kontras lagi. Nah, itu ada ilmunya juga catching dan tidak menekan gitu ya, teman-teman. Kalau Abadi yang tahu, itu ada ilmunya juga di situ. Kalau kalian juga scrolling HP kan cuma lihat sendiri ya, nggak dari jauh. Itu lebih bagus pakai contrasting gelap ke terang. Boleh contohnya kon saja deh. Nah, the link building secrets gitu ya contohnya nih. Itu pakai blok di belakang biar lebih kelihatan. Itu guys. Nah, ini apa nih? Tell something in your thumbnail. Nah, dan yang sebenarnya elemen paling penting dari suatu thumbnail adalah tell something in your thumbnail gitu ya, teman. Tadi udah dijelaskan ya sama si siapa Reddy ya. Itu udah bagus ya, tadi udah cukup jelasin kalau kita tuh ngeliat suatu thumbnail tuh tertarik apa sih? Itu adalah ada something tuh yang di dalam situ ya. Bahkan segampang thumbnail Aldi Taher lagi ngopi, lagi ketubuhan air, kan kita tertarik karena it tells something gitu loh, teman-teman. Di dalamnya situ ya. Kayak apa sih ini? Kok orangnya lagi apa nih reaksinya gitu ya. Itu tadi salah satu yang paling gampang reaksi ya. Kayak apa sih Fine Bros gitu ya. Yang reaction gitu kan itu orang lagi ngeliatin apa misalkan K-pop terus kok seneng banget gitu. Ini ada apa gitu kan contohnya. Nah, itu something in your thumbnail ini ya, ada banyak ya, ada story, evidence, reaction, facts, data, information. Terutama ya, kalau tentang data, information ini juga biasanya tentang YouTube statistik ya. Kayak apa sih, misalnya Kurgesats tuh kan, juga ngampein data tuh menggambarkan di depannya ada gambar nuklir atau apa gitu. Itu something buat your thumbnail. Itu yang paling penting esensi dari ini ya, membuat suatu thumbnail. Waduh, petir guys. Oh, hujan lah. Ya, itu guys. Oh, Jakarta lagi kencang nih. Makanya sinyalnya agak jelek. Banjir juga. Enggak ada. Udah ganti wali kota. Ups, enggak ada. Ups. Enggak bercanda. Jangan buat politik. Ya, mungkin kalian kalau mau buat thumbnail politik juga boleh viral gitu kan. Cuman viralnya enggak baik gitu. Ya, itu sesuai ini ya. Kebutuhan juga. Tapi aku boleh ini nggak ngomong dikit nggak soal Silakan. Aku misalkan ya kalau yang disampaikan tentang teori-teorinya itu ya, itu menarik sih deh untuk misalkan untuk instansi-instansi gitu ya, maunya kayak organisasi atau apapun itu gitu. Cuman kalau misalkan tiap konten kreator tuh dia punya caranya masing-masing kan ya untuk buat thumbnailnya gitu. Contohnya ya kayak Fadil tadi nih, ya kan misalkan Fadil tadi kayak dia kayak break the rules gitu loh, kayak nggak apapun. Yang penting kontennya dia yang sebenarnya karena emang kontennya udah seru duluan gitu. Jadi kan macam-macam dengan cara mungkin buat kita besok yang misalkan mau ke arah-arah sini gitu ya guys. You have your own ways gitu untuk berkarya. Jadi menurutku nggak ada cara yang gitu saklek gitu untuk misalkan untuk diri sendiri ya. Menurutku gitu sih. Ini kan masih kayak apa? Bisa dibilang tuh apa clickbait gitu ya, kayak panah-panah warna merah gitu terus kayak warnanya merah yang mencolok gitu. Ini ngapain dikasih panah-panah gini? No hands push up challenge. Ya itu kan orang jadi mikir kan, ini apa sih di dalamnya gitu. Kayak pengen gitu ya rasanya. Ini ekspresinya juga ya. Ya ekspresinya kelihatan kayak orangnya lagi gregetan gitu ya. Bisa tahu nanti kita bisa lihat di dalamnya gitu. Gitu ya teman-teman, pada akhirnya tadi yang itu juga penting menceritakan sesuatu, something. Apalagi ya banyak sih, tergantung kalian masing-masing juga. Ini banyak ekspresinya. Ini salah satunya hanya membantu aja insya Allah. Oke. Boleh selanjutnya. Sebelumnya mungkin ada yang mau nanya dulu. Oh iya, sampai sini kali ya. Soal thumbnail apa ya? Ini apa ya guys, di tempat RD ada masih ini hujan, jadi kayak koneksinya agak putus-putus dikit. Tapi insya Allah teman-teman bisa masih dengarkan suara RD tadi. Aman, oke. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan boleh
ini ada Reaksinya. reaksinya deh. Atau reaksi muka gitu Yang ya, kayak sakit gitu. YouTube. itu harus kayak Udah buka reaksi ya. backpace. Terus thumbnail title-nya ini viral kayak. Viral. Apa dia makan es krim anak itu gitu ya. Iya. Iya benar ada tuh yang kayak gitu deh. Itu buat ini bagus Iya. sih. Seru deh gitu. Tuh, oke. Ini udah pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, ini sekedar ini ya, mengulangi sedikit yang dari sebelumnya. Ini kalau kalian mau edit thumbnail tuh gampang sih. Tinggal, ini untuk yang lebih ke live stream ya. Kalau yang live stream ini nanti tinggal pencet edit, itu di kanan atas itu udah ada thumbnailnya. Lanjutkan. Terus untuk, ya ini thumbnailnya bisa langsung kamu scroll ke bawah dikit, itu ada tulisan thumbnail, itu kamu bisa langsung pencet dan kirim aja fotonya ya. Itu ukurannya ini untuk ini, 1000 itu bisa lihat ya. 1280 kali 720, minimal lebar itu pixel ya, ini panjang kali lebar. Terus bentuknya bisa JPG, GIF atau PNG, dan kalau bisa di bawah 2 MB yang kalau aku cari di internet gitu. Oh iya. Kalau misalkan bisa loh. nggak tahu, aku tuh juga bingung gitu. Ada ya. Nah, aku dicari di internet bilangnya di bawah 2 MB sorry. Oke. Kalau GIF-nya juga baru tahu aku, tapi belum nyoba ya. Coba deh. Jadi kalau misalkan di yang kalian mau ngirim video itu biasanya pas di itunya udah ada kelihatan kok. Kalian mau pasang thumbnail apa itu lebih gampang. Ini kalau untuk yang live streaming bagi yang lanjut. Ini deh apa? Lanjut dulu aja ya. Ada YouTube Shorts. Halo Arde. Halo. Ya, oke, masuk. Halo. Agak delay tapi nggak apa-apa. Masuk ya? Masuk. Tadi agak putus. Ini juga ini ya, mungkin sekedar informasi tambahan. Sekarang tuh YouTube sedang mengeluarkan suatu program, bukan program, fitur ya, fasilitas baru. Ya, fitur, namanya YouTube Shorts. Ini lebih kayak story gitu sistemnya. Ini boleh dicek videonya, Pen. Oke, kita sedikit lebih menjelaskan. Everyone keeps asking me this question: who can make YouTube Shorts? And the answer simply is everyone, including you. Have you noticed a new YouTube Shorts logo? What do you think of it? Anyway, the good news is to create a YouTube Shorts, you need exactly 0 subscribers and 0 views. You could start a channel right now and make a YouTube short. That's exactly what we did a month ago with our new Shorts channel, and it's now close to 1,000 subscribers. How cool is that? While YouTube Shorts has only officially been launched in India so far, you don't need the YouTube Shorts camera to make a YouTube short. The requirements are actually really simple. All you need to do is make a vertical format video less than 60 seconds long, just like this. If you want, you can include hashtag shorts in the video title or description, but it's not essential. So that's how you make one. Whether your video is chosen to be a short, however, is entirely up to YouTube. Yep. Oke, cukup menjelaskan sebenarnya. Dari situ. Itu banyak cara. Sebenarnya lebih mirip kayak story ya. Itu kayak di bawah 60 detik. Ini untuk persyaratannya ya, dengan format vertikal 60 detik. Ini kalian mungkin kalau ada yang mau buat video atau shorts gitu ya, kayak potongan misalkan diskusi dari Spotify, ya dari webinar gitu tuh bisa dimasukin juga ke sini. Untuk sebenarnya baru sistem baru ya, tapi bisa kita gunakan. Siapa tahu lebih dikenal dan insya Allah bisa berdakwah ya sebagai tujuan utama kita sebagai LDF Kalam. Itu bisa nge-reach ke orang yang mungkin kita nggak tahu. Gitu. Dan ini bisa ditambahin judul atau deskripsi video ditambah shorts. Yang mirip story IG ya, kalau ini. Oke. Sekarang pada kesini semua ya. Dulu tuh kayak awal yang mulai itu siapa sih? Instagram ya nggak salah. Snapchat ya awalnya. Snapchat, terus habis itu kayak IG story, WhatsApp story. Ya nggak sih? Terus habis itu ada TikTok. Pokoknya yang pokoknya durasinya cepet-cepet tuh sekarang gitu-gitu semua. Karena emang lebih aja gitu. Lebih gampang. Scrolling gitu. Karena iya pernah ada itu Line Story juga ada baru mulai. Line Story ada juga demi apa? Ada. Kamu kalau buka timeline tuh bisa. Iya Line Story ya Allah, demi apa Line Story?
Nah, emang aku pernah Iya, ini iya. loh, ngikutin kayak webinar atau suatu pembahasan gitu. Orang tuh sekarang emang lebih suka yang efektif dan cepat emang Yes, untuk betul banget. mendapat suatu informasi. Ya itu salah satu cara paling gampang itu. Kayak story atau yang gitu. Sebetulnya sekarang. Oke, sebelumnya ada pertanyaan dulu mungkin. Ada pertanyaan dulu mungkin. Hmm, Oh, sama aku nambahin dikit aja deh. Silakan. Ini tadi kan kita soal bahas kan tentang how to create thumbnail kan. Nah, tadi kan kita udah jelasin juga untuk thumbnail yang ada di IG. Tapi ini kecil aja sih soal istilah aja sih, masalah soal istilah. Kalau di IG itu namanya kan cover gitu. Jadi teorinya sama ya deh ya untuk itu. Thumbnail maupun cover yang kalau di IG kan kita besok pakai cover ya besok kalau di IG. Kayak misalkan di IG LDF Kalam nih. Tuh, ini covernya. Nah, ini. Wow, iya ya itu buat IGTV-nya ya. Di awal-awal ada siapa nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah botak gue sekarang. Ada YouTuber apa? Radika Gaming. Ya. Ya. Pertanyaan dulu. Ya, ada yang mungkin dikonfirmasi guys. Sama tadi sih, pokoknya itu tentang istilah Mau ditanyakan dulu. cover sama thumbnail tuh sama aja. Ini kalau YouTube thumbnail, ini cover. Reaksi gimana sih caranya? Cover. Oh, di sini. Reaksinya kalau ada, langsung ada mau tanyain juga boleh ya guys. Apapun itu, kalau mau diinterrupt, langsung aja. Kurang jelas di bagian mana. Oke. Kayaknya udah lanjut aja ya, Kon. Mungkin ke sesi praktek dulu mungkin. Boleh. Sininya. Biar orang lebih paham ya. Di sini ya. Ini aman aja ya, anak video kita nggak pakai PR-PR. Salah nambah juga di sini ya. Biar kalian nggak berat juga. Boleh dipersilakan untuk saat ini kita berarti ke Sakun dulu ya. Singkat aja Pak teman-teman. Udah aku dulu deh. Nah ini guys, tadi aku sempat singgung soal aplikasi kita besok. Ini sebenarnya aku juga masih hijrah untuk aplikasi ini gitu ya. Baru-baru untuk Filmora sama CVN ini. Tapi kurang lebih itu ternyata sama-sama sih untuk aplikasi-aplikasi editing kayak ini. Nah ini teman-teman bisa download langsung ya untuk VN ini. Ini sebenarnya aplikasi HP ya guys. Ini sangat recommended untuk ngerjain BCCT atau tugas-tugas video teman-teman mungkin ada di Gizi dan lain-lain itu bisa pakai ini. Ada di aplikasi HP juga ada. Nah, sama ada editor yang kemarin juga bisa yang viral itu ya. Itu bisa buat teman-teman edit yang tidak menggunakan watermark, jadi lebih enak gitu dilihatnya. Oke, nah kurang lebih itu sama ya teman-teman. Kalau misalkan buka di aplikasi apapun itu nanti awal ada bentuknya kayak gini ya. Home-nya tuh new project gitu-gitu. Ada new project, diklik. Nah ini kemarin aku udah aku udah coba buat video sih untuk kemarin nyoba-nyoba gitu sama satu staff MDO. Nah itu tuh nanti ada ini kayak workspace-nya kayak gini ya. Untuk ini sekarang untuk VN. Nah untuk VN tuh atau segala jenis apapun video ya itu ada namanya workspace-nya. Nah workspace-nya tuh kayak ada ini namanya tuh aku bilangnya ini workspace sih. Jadi ada kayak bentuk layer-layer gitu. Nah layer-layer tuh macam-macam isinya tuh bisa diisi sesuai logo-logonya ini. Misalkan musik ya inputnya lewat sini, teks lewat sini gitu. Terus ini gambar kalau kita mau naruh di atas ada gambar ya lewat sini gitu. Nah untuk video yang ini, misalnya kita dilihat dulu ya ini. Dilihat. Apa gini aja. Nah ini videonya ini untuk aplikasi-aplikasi yang ringan gini ya guys, itu bisa kita pakai untuk edit-edit emang videonya ringan gitu untuk arrange video aja. Misalkan kemarin tuh kita buat video singkat tentang Ramadan gitu ya. Nah ini contohnya ini misalkan aku coba input gitu ya. Nah ini inputnya bisa insert gitu, jadi di drag aja gitu langsung atau langsung di sini. Tuh. Langsung masukin ya.
gampang makanya. Nah, untuk edit-edit gitu biasanya butuh pembiasaan gitu. Kayak misalkan gambarnya itu kayak gimana sih bentukannya. Nah, sebenarnya ini aku udah edit ya videonya, cuman mungkin aku edit ulang. Nah, ini tuh gambarnya tuh menurutku masih agak kurang apa ya? Ada proporsinya itu masih kurang enak gitu dilihat. Nah, misalnya itu bisa dikasih zoom dikit gitu sampai kira-kira tuh gimana ya? Ada tuh rasionya tuh ada teorinya aku lupa namanya, teman rasionya tuh biar lebih enak gitu. Ini misalkan gitu. Terus habis itu ini juga. Nah, nantinya tuh bisa tambahin teks-teks gitu. Sederhana lah pokoknya gitu. Ada contoh yang udah aku buat tuh di sini. Pokoknya sama kayak tadi persis. Ini benar simpel banget. Dan ke depan pun ada film untuk videonya gini-gini aja gitu. Simpel aja dan nggak perlu banyak efek-efek yang gimana-gimana gitu. Yang simpel aja. Kalau ada bener-bener video Elevan tuh gitu aja, nggak ada yang kayak apa macam-macamnya gitu. Jadi emang visual guideline kita ke depan tuh emang it's all about simple gitu aja pokoknya, gitu aja sih. Oke. Alhamdulillah, Masya Allah Sakun ya. Tadi udah menjelaskan cukup untuk VN. Jadi untuk teman-teman, mari kita juga hijrah juga ya. Coba dulu untuk memakai VN dan Filmora, insya Allah juga bakal ada training tersendiri ke depannya. Untuk tadi, ya tadi ya untuk VN-nya itu dulu. Dan ke depannya bisa kalian lebih tahu untuk soal videonya gimana. Oke, untuk selanjutnya mungkin singkat juga ya. Lebih ke desainnya tadi, teknisnya. Tapi sekarang ke thumbnail untuk ini ya. Tadi udah sama ini. Sakun untuk ini. Boleh sekarang diserahkan ke Natasha. Halo. Silakan. Ya, nggak apa-apa. Yang boleh minum dulu silakan. Kalau ada mau nanya boleh. Kira apa sih enak makainya gitu. Terus bedanya apa gitu sama satu sama lain juga boleh. Tapi ini belum diedit. Udah kelihatan. Ya, udah kelihatan. Oke, silakan. Ini pakai yang kosong ya? Iya. Jadi ini membuat thumbnail teman-teman. Nah, terus kita cari di stokan dulu. Kemarin udah dijelasin ya yang ikut tentang elemen-elemennya gitu. Terus nanti kita mau pilih ini bisa langsung di copy. Nah, Mana kamu beli dari situ gambarnya? Udah tahu. kemarin itu di website kita semua. Nah, terus habis itu kalau buat gambar orangnya, kita langsung jadi klik orangnya. Nah, kalau misal kosongan gitu. Aduh mama, ya ada cewek baju ini dan bikin saya. Pacar. Oke. Nah, terus kalau misal mau belum diedit, background-nya belum dihilangin, itu nanti pakainya ini teman-teman. Tapi langsung ke fotonya gitu. Karena ini tuh habis itu pakai ini atau enggak ini gitu. Nah, ngerapiinnya itu butuh waktu gitu. Jadi kita langsung aja. Ini udah diwarnain abu. Udah jadi putih abu-abu. Nah, sebenarnya ini juga bisa diwarnain putih abu-abu tuh pakainya fill. Sini. Misal kita tuh namanya tuh ini ya. Apa sih namanya? Monokrom.
monokrom. Nah, Hmm. ini ada beda. Oke. Sebenarnya ini tuh cocok nggak cocok itu feeling ya. Iya, feeling selalu ada feeling semua. Kamu kayak besok dibiasain, kayak perlu kebiasaan gitu loh. Ya kebiasaannya gitu biar feelingnya tuh ngena gitu. Nah, misal biasa logo di sini. Kita langsung ngedrag dari sini aja ya. Punya apapun desain tuh dicoba dulu aja guys. Apapun jadinya tuh Ya. pokoknya dicoba aja. Kreatifin aja dulu. Ini pertama kali, ih lucu banget. Kok jadi gini ya? Kok aneh ya? Kok gak pantas ya? Nah juga Wah, awal. desainku awal tuh kayak aku ngerasa bangga banget gitu kan. Wah gila keren banget. Tapi itu aslinya jelek banget. Tapi temanku kayak ngemuji gitu. Apa kan bagus. Tingkatkan. Nah udah deh. Tapi untuk for the first time tuh pasti nggak ada yang bagus. Entah kenapa ya. Gimana sih? Kali aku desain tuh kayak Iya kadang kayak nyoba-nyoba gitu ya kan, kayak kalian buat sendiri gitu, terus pas abis ke depannya udah jadi ya, terus kalian look back balik lagi tuh kayak kok iya, jelek banget iya. ya dulu aku desainnya kan. Kayak malunya tuh kayak ngelihat status Facebook lama tuh loh. Iya, gambarannya bagus. Nah, Nih. misal ini terserah dulu ya, Aleno. Jadi deh. Nah, terus kita warnain pakai ini. Ya ini. Nah, kali ini. Buatnya ini ya kayak tadi ya, kontras ya guys, biar lebih kelihatan juga. So, ada gambar beliau juga orang, apa tadi, foto headshot. Walaupun sekarang ini full body ini, agak setengah body tadi. Misal kayak tadi yang itu apa namanya, ada kayak gini misal. Itu boleh dikasih lah. Nah, buat minda itu benar. Kita balik ke layers. Nah, sebelah sini. Ini di minda tuh ditaruh atas, bisa di drag ke atas, bisa juga di klik kanan. Front. Nah, jadi kalau mau diwarnain, kita ke sini. Gimana gitu? Terus apalagi mungkin biar bisa apa namanya ditaruh kayak bagusnya mungkin warna putih. Nah, ini color. Nah, jadi warna putih. Misal ini nomor 16 kegedean, dikecilin, boleh dikecilin atau digedein. Dikecilin ya 12. Nah, ya mungkin bisa kayak gini. Biar ada manis-manisnya gitu. Itu sih teman-teman. Itu namanya scribble effect ya. Kalau yang stiker gimana? Pakai yang efek coba. Si Nat. Apa glow belakang. Outer Oh glow. iya. Pakai outline yang Mana? Oh yang outline ya juga. Outline. Ke bawah. Nah. Nih, kalau mau buat stiker effect guys. Nah. No. Putih kan. Karena itu nggak kelihatan putih ya. Nah. Oke. Gitu. Nah itu biasanya motongnya harus rapi ini ya kalau misalkan kita mau pakai outline tuh. Iya. Nah, itu ada mau nambahin lagi nggak, Dek? Mau tambahin apa? Ya ini maksudnya ini cuma itu aja ya. Nanti bisa kalau misal mau bikin dirapihin sendiri. Nah, terus apa lagi, Dek? Gampang kan? Udah.
Kayaknya di area agak delay. Oh gila ya. Nah kan, dia keputus sebentar, masih keputus guys. Itu salah satu caranya bisa di teman-teman pakai outline ya untuk stiker itu. Atau yang kedua itu jadi gambarnya ustadznya ini itu kalian warnain putih semuanya. Jadi kita copy dulu gambar ustadznya gitu kan. Terus habis itu jadi ini nah, ada dua gitu kan. Terus satunya tuh diwarnain putih semua gitu. Jangan warnain putih semua lewat kamu blok gitu putih terus dimasukin ke kotakan putihnya tuh kayak biasanya. Di blok putih gitu. Ustadznya kagak bunshin. Nah, penuh ya yang penuh. Kalau namanya tutupin masih ada yang belum ketutupan. Nah, jadi warna putih coba. Untuk kiri. Terus pusatnya masukin ke kotak putihnya itu. Bikin layar ya. Itu efeknya matiin dulu aja efeknya. Efeknya yang outline tadi dimatiin aja. Kamu klik layarnya dulu. Kamu klik layar. Iya. Itu. Nah, sip. Nah, terus ustadznya ditimpa di atasnya. Ditimpa lagi. Ustadznya dimasukin ke Itu kotak. tadi snap itu kamu ya? Aku kira kenapa? Aku yang otak apa cara-cara. Nah. Masukinnya lewat kanan, nah itu. Nah, sip. Nah. Terus di taruh belakangnya. Belakang ustadznya yang satunya. Bisa pakai itu juga ya, guys. Rest dulu, Bang. Oh. Klik Ctrl Z dulu tuh. Ini masih ke crop kamu. Gimana? Ctrl Z. Masih di dalam kotak itu. Ini kamu kliknya yang ini. Nah, atasnya, rectangle-nya tuh. Nah, pindahnya pakai itu. Sip. Kamu pindah. Iya. Oh ya. Di layarnya langsung. Nah ini matiin dulu. Ya, itu. Sip. Tapi di atasnya ya Ustaz yang putih. Ya, useless lah. Nah, gitu juga bisa. Agak dikananin dikit gitu. Yo, kayak ini ya. Shadow putih gitu. Tadi yang pakai itu Ya, kan? gitu juga boleh. Nanti deh, kita ini lagi. Udah teman-teman. Udah ya. Berarti. Udah. Yeay. Alhamdulillah. Udah cukup. Thank you banget ya, Nat. Dari desain udah bantu. Itu untuk buat thumbnail tuh sebenarnya ya tadi ya udah Sakun bilang sangat banyak cara ya. Itu tadi cuma beberapa doang aja yang bisa kita sampaikan. Insya Allah bisa praktek sendiri karena lebih baik untuk mikir sendiri. Ini sekarang. Tapi kayaknya kalau padat nggak cukup gede. Udah 17.28 ya. Nggak cukup ya waktunya ya. Ya udah. Yang mau ngisi aja nggak apa-apa. Ini cepat aja kali ya. Ada 2 menit kita. Sambil on cam kita foto. Boleh, udah siap on cam. Aku pakai data ya, mohon maaf. Coba aku lihat di wifi lagi. Kamu tiba-tiba tadi acara-acara aja deh kayaknya dia. Ada. Tidak apa juga gitu. Tidak diduga-duga. Oke, pertanyaannya, seperti ini. Akhir training kita ada minta tolong feedback dari teman-teman. Seperti ini. What is your favorite lesson learned from today's training? Jadi bisa tulis juga mungkin kedepannya mau gimana kurangnya gimana bisa tulis juga. Mumpung anonim tidak ada namanya. Oke, bisa online juga lagi. Bisa on cam. Bisa on cam semua teman-teman. Untuk kita siap-siap buat foto. Ini udah Tamim, Faros, Andi. Ini siapa nih yang belum cam? Ada Isna. Halo Isna.
Ini yang tadi anu kucing deh. Yang tadi dia masukin Oh kucing. iya, mantap. Ya aku sempat nonton loh, kayak apa Dia animal nambah slideshow gitu. pengetahuanku ya. Ternyata YouTuber tuh nggak cuma manusia, Dek. Ada juga cat-tuber katanya tadi. Emang. Mana Aku tadi? dulu malah nontonnya tuh kayak ini, action figure yang kayak gitu. Nah, loh itu banget. Action figure. Ada siapa lagi yang on cam? Iya guys. Kita sapa-sapa deh. Ada Mami Lisa. Apa kabar Mami Lisa? Mami Lisa. Assalamualaikum Mami Lisa. Assalamualaikum. Bawahnya tuh adem banget ya. Anakku saya Kalau lihat Lisa tuh ada bawahnya adem aja. Entah kenapa. Ya. Ada siapa nih? Ih, susah banget ngekliknya. Demi apa? Ready. Ada Ready. Halo Ready. Najita. She's always ready. Iya, Mas. Halo. Silvina apa sih itu? Dinar. Ada Dinar, ada Bayu. Ayo guys, kita on cam guys. Loh, Isna tuh 2 ya? Oh, enggak, tak kira 2. Hanifa dari tadi on cam terus dari pagi lagi, dari awal deh. Hanifa. Anaknya memilih San. Ada yang mau on cam lagi sebelum kita foto? Bayu. Halo Bayu. Senyum. Boleh dibuka aku. Itu kayaknya salah share nama. Udah ada yang banyak jawab. Bayunya bukan Bayu Seno ya. Bayu apa nih? Bayu Aditya. Bukan Bayu Aditya. Mana sih? Suryo. Bayu Suryo Aji. Muhammad Bayu Suryo Aji, ya kan? Insyaallah. Yuk di Jogja udah azan nih. Mungkin dari yang Jatim udah azan nih kayaknya. Harusnya. Boleh dimatiin share screen teman. Oke. MDO keluarlah MDO. Almira, Abigail, Fenty, Iyut, Ayash, Timeh, Devi. Gaya ekspresi apa thumbnail? Versi Tamil ya yang heboh kaget tadi. Terus ini namanya diganti apa gitu ya. kayak aku kan gini. Apa bisa begitu? Terus kan lihat lingkaran merah itu. Lingkaran merah. Aduh, satu keanehan. Expressive headshot. Oke. Boleh, silakan. Yuk, ini ekspresinya kita eto tapi ya. Pretend pura-puranya kita jadi thumbnail ya. Terus teman-teman kira-kira thumbnail yang bisa diklik tuh kayak gimana sih gitu ya. Yang kira-kira orang lihat tuh pengen klik kalian gitu. Oke. 1, 2, 3. Paling mata doang. Hitung ya 1, 2, 3. Paras. Lagi. Astaga. Viral itu, thumbnailnya Faras viral. 1, 2, 3. Oke, makasih teman-teman semuanya. On cam udah datang juga. Makasih udah bisa on cam. Alhamdulillah. Jadi mau ditutup ya. Sebagai trainer terakhir deh, adik menutup deh. Halo, suaraku putus-putus ya? Enggak masuk. Tutup deh, monggo deh, akhirnya aja. Jelek sinyal. Tutup aja, doa aja kali. Ya udah, salah akhirnya ngomong apa nggak jelas. Oke, aku tutup ya teman-teman. Makasih semuanya udah datang di sini. Sebelum kita tutup, mari kita berdoa bersama-sama agar diberikan kelancaran juga ke depannya untuk konten-konten ke depan. Mari kita berdoa. Silakan. Oke, berdoa dicukupkan. Terima kasih.